merasa bahwa jalan keluar yang saya tawarkan ini dengan cara meruntuhkan pencitraan dunia Islam sebagai dunia teror itu adalah jalan terbaik untuk mengatasi persoalan konflik antara Israel dan Palestina yang adalah persoalan konflik ekonomi politik, bukan persoalan konflik yang berbasiskan pada ajaran agama atau perbedaan agama antara Palestina dan Israel. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara soal perang antara Israel dan Palestina atau konflik antara Israel dan Palestina. Tetapi sebelum saya menjelaskan hal ini secara lebih detail, saya pertama-tama ingin mengungkapkan rasa prihatin saya atas korban yang berjatuhan akibat dari konflik antara Israel dan Palestina yang terus terjadi hingga hari ini. Berdasarkan anggapan umum, perang atau konflik antara Palestina dan Israel disebabkan oleh perbedaan agama, Islam dan Yahudi atau Islam dan Kristen. Nah, menurut saya, anggapan seperti ini tidak sepenuhnya bisa menjelaskan persoalan konflik atau perang antara Israel dan Palestina. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan secara sangat ringkas perang antara Israel dan Palestina sebagai sebuah persoalan ekonomi politik. Kenapa sebagai persoalan ekonomi politik? Karena perang yang dilakukan antara Israel dan Palestina itu berakar pada persoalan ekonomi politik, yang mana ada pihak-pihak yang terlibat dalam perang itu akan mengakumulasi profit, baik itu profit secara ekonomi maupun secara politik. Dan untuk menjelaskan hal ini, saya meminjam kacamata Naomi Klein dalam bukunya Shock Doctrine. Nah, menurut Naomi Klein, persoalan perang atau persoalan konflik antara Israel dan Palestina itu terjadi karena ada unsur ekonomi dan politik. Untuk menjelaskan hal ini, kita coba lihat apa yang terjadi sejak tahun 1990-an. Tentu, konflik antara Israel dan Palestina terjadi sebelum itu. Tetapi, karena saya mengacu pada bukunya Naomi Klein, dia tidak menjelaskan peristiwa sebelum itu, tetapi dia hanya menjelaskan atau memfokuskan lebih besar perhatiannya pada apa yang terjadi setelah tahun 1990-an. Nah, sekarang kita lihat, pada tahun 1993, itu sebenarnya sudah terjadi peace agreement atau upaya perdamaian atau perjanjian perdamaian antara Palestina dan Israel. Nah, dalam peace agreement ini, Israel dan Palestina berjanji untuk melakukan hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Jadi orang Palestina bisa berdagang atau bisa melakukan aktivitas ekonomi di Israel. Sebaliknya, orang Israel bisa melakukan itu di Palestina. Jadi batasan atau border antara Israel dan Palestina cair atau terbuka untuk kedua belah pihak untuk sama-sama melakukan akumulasi ekonomi. Tetapi hal ini akhirnya tidak terjadi akibat ada ekspansi dari orang-orang Israel yang datang dari Rusia. Kenapa mereka datang dari Rusia? Karena di Rusia terjadi apa yang disebut penyusuan neoliberalisme yang menyebabkan banyak sekali ekspansi orang Rusia yang adalah keturunan Israel ke Israel pada saat itu. Nah, ekspansi orang-orang dari Rusia yang adalah orang Israel ke Israel ini menyebabkan orang Israel membutuhkan lebih banyak tempat untuk mengakomodasi pendatang baru dari Rusia ini yang adalah orang Israel. Nah, untuk mengakomodasi pendatang baru ini tentu mereka perlu melakukan ekspansi wilayah dan mereka akhirnya menutup border
yang sebelumnya sudah dibuka pada tahun 1993 yang menyebabkan perdagangan antara Israel dan Palestina itu bisa terjadi secara baik dan konstruktif atau secara timbal balik, saling menghormati antara Israel dan Palestina. Nah, dan orang-orang yang berekspansi atau yang pindah dari Rusia ke Israel, yang adalah orang Israel itu sendiri, itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan teknologi yang sangat tinggi. Jadi orang-orang yang punya kepakaran teknik dalam bidang komputer, dalam bidang internet, dalam bidang membuat alat-alat pengintai dan lain sebagainya, yang membuat Israel itu memiliki sumber daya manusia yang sangat baik untuk menciptakan teknologi modern yang canggih, terutama teknologi pengintai, yang dalam hal ini adalah pengintai terhadap musuh yang saat ini sedang diperangi oleh dunia, yakni terorisme. Jadi inilah yang menyebabkan orang Israel ingin menutup border karena mereka punya sumber daya manusia yang bagus yang datang dari Rusia, dan sekaligus ingin mengekspansi wilayahnya untuk mengakomodasi orang yang datang dari Rusia itu. Nah, pertanyaannya, apakah penutupan border ini menyebabkan kerugian antara Palestina dan Israel? Nah, tentu ada yang merasa dirugikan dari penutupan border itu. Yang paling dirugikan adalah orang Palestina, karena mereka tidak lagi bisa melakukan aktivitas ekonomi di Israel. Sedangkan orang Israel tidak mengalami kerugian. Kenapa? Karena mereka memiliki sumber daya manusia yang baru yang datang dari Rusia, yang bisa mengembangkan aktivitas ekonomi, khususnya dalam hal ini adalah pengembangan teknologi mutakhir yang canggih yang berkaitan dengan teknologi surveillance, teknologi pengawasan terhadap teroris dan musuh lain yang ingin dilawan oleh dunia. Nah, jadi dengan mengembangkan teknologi ini, Israel tentu tidak mengalami kerugian secara ekonomi seperti yang dialami oleh orang Palestina. Nah, jadi konflik antara Israel dan Palestina ini adalah konflik ekonomi politik. Jadi orang Israel sengaja menciptakan konflik atau membiarkan konflik itu terjadi karena mereka akan mendapat keuntungan dari konflik itu. Ya, tentu keuntungan yang pertama adalah mereka bisa mengekspansi wilayahnya. Lalu keuntungan yang kedua adalah bahwa mereka membuktikan kepada dunia bahwa mereka bisa melawan apa yang disebut oleh dunia sebagai teroris dengan melawan atau menyerang orang Palestina. Nah, kalau kita lihat video-video terakhir, khususnya yang dirilis oleh media Israel, itu selalu mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan terhadap orang Palestina adalah penyerangan terhadap teroris. Jadi ada upaya untuk melakukan hegemonisasi secara kultural terhadap dunia internasional, bahwa apa yang mereka lakukan adalah baik karena mereka melawan teroris. Nah, dan kalau mereka berhasil melawan teroris, maka orang-orang lain di dunia atau negara-negara lain di dunia yang memiliki kepentingan yang sama untuk melawan teroris akan bertumpu pada Israel, akan mengandalkan Israel, terutama teknologinya, untuk melawan kaum teroris itu. Jadi upaya untuk mengklaim atau menuduh atau menciptakan pandangan yang hegemonik tentang keberadaan teroris di dunia yang datang dari dunia Islam, ini adalah sesuatu yang baik dan menguntungkan bagi Israel, sehingga mereka menciptakan konflik atau membuat konflik itu terus terjadi, walaupun banyak sekali negara di dunia saat ini ingin agar Israel tidak boleh melakukan itu, karena apa yang dilakukan oleh Israel ini telah membuat atau menciptakan penderitaan bagi masyarakat Palestina. Jadi seperti itu. Nah, sekarang hari ini di dunia ini hampir semua negara di dunia itu ingin melawan yang namanya terorisme, dan tidak jarang terorisme itu dikaitkan dengan
agama Islam. Dan orang Israel mengatakan kepada dunia, kalau kita baca bukunya Naomi Klein, bahwa mereka sudah melawan teroris yang dalam hal ini adalah orang Islam sejak mereka lahir di dunia ini, atau sudah sejak lama. Jadi kalau mereka bisa melawan atau mereka bisa mengatasi teroris ini dengan teknologi yang mereka miliki, maka negara-negara di dunia yang ingin melakukan hal yang sama harus mengandalkan mereka, terutama mengandalkan teknologi mereka. Dan karena itu, teknologi Israel itu menjadi teknologi yang dicari, yang dibutuhkan, yang paling diminati di dunia oleh berbagai macam negara yang memiliki kepentingan untuk melawan terorisme. Tetapi juga, karena teknologi ini berkaitan dengan pengawasan, teknologi ini tidak hanya digunakan untuk melawan terorisme, tetapi juga bisa digunakan untuk melawan berbagai macam bentuk kejahatan di dunia. Karena itu, pencitraan dunia Islam, khususnya dalam ini Palestina sebagai teroris, adalah sebuah keuntungan bagi Israel yang mengembangkan teknologi mutakhir yang canggih, yakni dalam bidang pengawasan terhadap terorisme dan berbagai macam bentuk kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa jalan keluar untuk mengatasi persoalan konflik antara Israel dan Palestina? Kalau menurut saya, jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini adalah bahwa kita harus bersama-sama menghentikan upaya Israel dan juga negara sekutunya yang mencitrakan dunia Islam sebagai dunia teror atau dunia Islam identik dengan terorisme. Kenapa? Karena pencitraan ini itu menguntungkan Israel dengan teknologi mutakhir yang dia miliki dan juga sekutunya yang memiliki ambisi yang sama untuk memerangi terorisme yang diidentifikasikan dengan Islam atau dunia Islam. Jadi mesti ada gerakan kolektif bangsa-bangsa di dunia untuk menghentikan pengidentifikasian terorisme dengan dunia Islam. Karena pengidentifikasian terorisme dengan dunia Islam itu akan sangat menguntungkan Israel yang memproduksi teknologi untuk mengalahkan atau untuk menghancurkan terorisme yang mereka ciptakan. Nah, jadi kalau seandainya tidak ada lagi terorisme di dunia ini, maka menurut saya konflik antara Palestina dan Israel akan selesai. Atau dengan kata lain, kalau tidak ada lagi pencitraan yang hegemonik bahwa dunia Islam itu identik dengan terorisme, maka tidak ada lagi pertikaian antara Israel dan Palestina. Kenapa? Karena pertikaian antara Israel dan Palestina hari ini itu menurut saya by design agar pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian ini, terutama Israel, dapat memperoleh keuntungan ekonomi politik. Jadi penjelasannya seperti itu. Memang tentu ada penjelasan lain bahwa konflik ini bisa dihasilkan dengan cara-cara yang lain. Tetapi saya yang melihat persoalan konflik ini dari kacamata ekonomi politik, merasa bahwa jalan keluar yang saya tawarkan ini dengan cara meruntuhkan pencitraan dunia Islam sebagai dunia teror, itu adalah jalan terbaik untuk mengatasi persoalan konflik antara Israel dan Palestina yang adalah persoalan konflik ekonomi politik, bukan persoalan konflik yang berbasiskan pada ajaran agama atau perbedaan agama antara Palestina dan Israel. Saya kira itu saja penjelasan yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini. Jika Anda tidak sepakat dengan saya, Anda bisa memberikan komentar Anda di bawah kolom komentar berikut ini. Tetapi juga jika Anda memiliki pendapat yang lain atau yang mirip dengan pendapat saya, Anda juga bisa berpendapat di bawah di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk teman-teman yang merasa bahwa apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk Anda, menginspirasi Anda bisa memberikan like, komen, subscribe, dan membagikan video ini pada mereka yang mungkin ingin mendengar apa yang saya jelaskan ini. Saya kira itu saja. Sampai jumpa dan semoga kita selalu bersama-sama mendoakan
agar pertikaian antara Palestina dan Israel segera berakhir. Karena kita mau agar dunia ini adalah dunia yang damai. Bukan hanya damai di satu negara, tetapi damai di semua negara.